Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sambil Wabarakatuh. menunggu ibunya ya, ibunya belum masuk. Ya. Jadi nilai ekonomi makro mikro kemarin itu kan sudah keluar. Nah, kan ada notabene-nya ya. Nah, notabene-nya ya seperti itulah. Nah, masalahnya kenapa belum bisa terbit? Karena belum berbahasa Inggris. Itu ya. Andai mau berbahasa Arab silahkan, tapi yang jelas agar begini, agar apa yang diputuskan oleh pasca terkait dengan persyaratan ujian disertasi kita nanti itu menjadi sekali mendayung 230 terlampaui. Ya, jadi kan tujuannya di situlah bahwa materi perkuliahan belum dikuasai ya. Mana ada yang bisa menguasai langsung hanya berbasis PowerPoint, hanya berbasis 16 kali pertemuan, apalagi kita sekarang kuliahnya di S3. Ya, jadi materi berbasis konten itu kan corak perkuliahan di S1. Nah, S2 saja kan kita sudah mulai jadi kalau saya mau kasih kan gini Bu Bapak, ini saya ulang ya, karena kan seingat saya pernah menyampaikan inilah, ya anggap saja ini kotak ya. Ini betul, bentar. Tidak ngimbang. Anggap saja lurus lah ya ini ya. Iya. Ini S1, S2, S3. Ya. Ini teaching, ini riset, ini teaching, riset, ini teaching, riset. Itulah sebabnya kenapa di beberapa perguruan tinggi sekarang sudah ada di Indonesia ya. Di S3 itu nggak ada kuliah lagi, langsung riset. Karena proporsinya memang seperti ini. Di kita masih ada kuliah, kenapa? Karena multi entry. Kan? Karena kita multi entry. Oke, nah untuk merespon kelaziman perkuliahan di program pasca sarjana itu pasca kita ini mewajibkan semua mahasiswanya menulis makalah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ini. Ya, sebagai bentuk riset itu. Nah, jadi kan dengan makalah itu kita kan bukan seolah-olah ya, kita menjadi terbiasa dengan format-format riset itu. Nah, format riset ketika masuk ke dalam tulisan, dalam makalah, itu kan jadi imran. Ya, introduction, method, result, and discussion itu. Dan conclusion itu kan ada di puncak discussion ya. Nah, itu. Nah, oke. Untuk S2, saya tidak mewajibkan bahasa Inggris. Tapi ya, luar biasanya itu akhirnya mereka menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya. Luar biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris. Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Contoh aja ini.
Nih. Ini terlihat ya? Layar saya terlihat ya? Iya, Prof. Terlihat. Nah, ini. Ibu Bapak ini S2. Dan ini jadi syarat munakosah. Ini jadi syarat munakosah nih. Ya. Wildan Army Abdillah ini afiliasinya UIN, ini jadi syarat munakosah. Jadi yang bersangkutan kemarin baru selesai munakosah dan menjadikan tulisannya ini masih pakai template lama ya, belum pakai latex ini. Ini bisa. Tuh. Nah, sekarang orang keduanya ini yang berkontribusi dalam penggunaan manajemen citasinya. Sotero, Mendeley dan lain sebagainya lah. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kan Ibu Bapak bisa, andai misalkan begini, Ibu Bapak punya materi ya, yang kemarin itu, nah Zotero Mendeley atau latexnya masih bingung, ya bisa mencari orang yang bisa. Jadilah penulis kedua kan begitu, ya gitu. Jadi kan ini ya satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, gitu. Nah jadi itu ya silakan. Ya, jadi di pertemuan kedua ya. Oke, sebentar. Ibu Bapak sudah ngisi attendance, ngisi kehadiran. Saya tidak menyebut ngisi absen ya. Absen kan artinya tidak hadir. Iya, tapi Presensi. bahasa itu bukan matematika ya. Jadi yang penting paham apa yang dimaksud ya. Presensi ya, bukan absensi. Ya, itu di Inos itu silakan diisi ya. Silakan diisi karena saya sudah setting. Saya sudah setting di Inosnya. Tuh. Oke, jadi kembali ke sini. Ya, ini contoh ya. Ini contoh tuh. Tuh, jadi ya seperti inilah. Gitu. Ini metodenya. Nah, ya riset diskusian, konklusian, ini referensinya tuh. Ya lumayan lah. Jadi kan terlihat loh ada apa? Ada bekasnya lah, kuliah di PASA itu ada bekasnya gitu loh, ya. Kuliah di PASA itu ada bekasnya. Oke, nah sekarang kembali ke andai Ibu Bapak mengalami kesulitannya bisa macam-macam ya, bisa teknis, bisa waktu dan lain sebagainya. Ya, ini kan bisa nyuruh anak kita nih. Bagi yang sudah punya anak melek Google ya, gitu kan. Dan anak kita kan jauh lebih melek Google dibanding kita biasanya. Karena mereka milenial kan. Mereka kan punya TikTok lah ya. Kita kan nggak punya TikTok. Mau joget. Gitu ya. Jadi ini kembali saya perlihatkan ya. Ini saya perlihatkan bagaimana menerjemahkan naskah pakai Microsoft Word. Ya. Jadi Ibu Bapak Anda masih menggunakan Microsoft Word, ya. Saya nggak nyinggung bajakan atau bukan bajakan ya. Kenapa? Karena Pak Wisnu itu tutor saya, tutor kita semua. Anda Ibu Bapak gabung di WNDAJ kan mengatakan latex itu halalan thayyiban ya. Itu kan nyindir bagi yang masih menggunakan Microsoft bajakan itu. Gitu. Jadi kesindir kan kita nih. Gitu. Oke. Nah, andai kita masih menggunakan Microsoft ya silahkan ditonton ya, disimak tayangan ini. Nah, ntar ya. Kita akan coba. Mohon maaf saya sambil berasap ya. Sambil ngopi. Siap. Ngopi. Wah, Ahlus Sunnah ya. Top. Masuk ke menu review. Di sini ada language. Ini Microsoft ya.
Klik. Kemudian kita melihat di sini ada menu translasinya, ini from Indonesian, ini ya, to English United States, ini fasilitasnya English United States, dapatlah hasilnya ini. Ini bisa kita copy paste, kita di sini, atau kita bisa insert. Insert. Tuh kan, nggak semenit. Sekarang kita lihat di sini. Ternyata, dulu ya, Mantap ya. bermasalah di Oke, di sini nanti pemutus masalahnya Grammarly. Grammarly-nya yang premium, Pak. Bapak berlangganan lah, setahun 3 juta tuh. Harga dulu ya, nggak tahu sekarang. Enggak, saya ganggu ya. Sekarang teks ini kita akan coba gunakan dengan menggunakan Google Translate. Oke, kita akan coba gunakan penggunaan Google Translate. Kita pastikan di sini. Hasil Google Translate ini hasil Google Translate. Oke, dari dua hasil ini yang kita bisa lihat, ini tidak ada masalah untuk di sini masih dianggap ada masalah. Nah, pertanyaannya apa yang akan kita pilih? Kita akan menggunakan pemutus ya. Hasil Microsoft kita copy, kita pastekan di coba di sini kita cuma dulu. Oke, kita lihat di sini hasilnya skornya 70. Usahakan ya mendekati 100 lah skor itu. Oke, ini saya lewat aja ya, saya lewat ya. Ini ya, sampai 99. Dapat 99. Nah, seperti itulah. Gitu. Jadi ya lakukanlah untuk semua artikel Ibu Bapak. Tuh ya, lakukanlah untuk semua artikel Ibu Bapak, tayangan ininya. Oke, sekarang perbedaannya di mana nih? Ya, Oke, jadi silakan ditonton lah ya ininya, silakan ditonton. Jadi ini bagi yang baru masuk, oh tetap 8 ya, tidak bertambah. Oke, nggak apa-apa.
Jadi, nah ini mahasiswa S2, Ibu Bapak ya. Ini mahasiswa S2 yang sudah berhasil menulis, sudah berhasil mengikuti tutorial yang saya sampaikan itu. Ya mohon maaf kalau tidak terlalu menarik tutorialnya ya, karena kan ya seperti itulah adanya. Ya, seperti itulah adanya. Tapi dengan adanya yang berhasil ini kan berarti bahan ajar, bahan tutor itu sudah benar. Ya, kalau saya mengukurnya apakah saya efektif atau tidak memberikan, ya efektif atau tidak mungkin relatif ya. Tapi bahwa ketika penyimak tutorial ada yang berhasil, berarti bahan sudah berhasil, paling tidak gitulah ya. Ya itu. Tinggal sekarang Ibu Bapak apakah mau mengikutinya, gitu. Syukur-syukur bisa jadi syarat munakosah. Kalaupun belum, ya ini kan lumayan lah menaikkan Google Scholar Ibu Bapak ya, menaikkan Google Scholar Ibu Bapak. Ketika Google Scholar Ibu Bapak naik, kampus kita juga ikut terdongkrak Google Scholar-nya, webometriknya, dan juga lembaga tempat Ibu Bapak bekerja. Yang dosen ya kampusnya, yang hakim ya lembaganya, ya, yang punya startup ya institusi bisnisnya, itu silakan aja, ya silakan aja. Oke, ini saya kasih contoh yang lain ya. Nah, Ibu Bapak ini ada artikelnya Pak Depin. Nih. Nah, Pak Depin ternyata ngajak orang Palangkaraya tuh. Sini ada yang dari Kalimantan? Ya. Jadi Pak Depin ini yang ngajak orang Palangkaraya, ngajak orang Garut. Ya. Nah, artikel ini jadi syarat ya, bisa dijadikan syarat kemarin Pak Depin promosi, ujian promosi. Kenapa? Karena jurnal ini terindeks Kopernikus. Belum Sinta, tapi terindeks Kopernikus. Kurang lebih itu jawabannya. Ya, makanya dari awal ya, sejak kita bertemu luring, saya selalu mengajak Ibu Bapak itu ya ini. Dan kan nggak terasa tiba-tiba semester 3 kan gitu kan. Gitu. Tiba-tiba semester 3. Nanti Ibu Bapak Desember semester alih tuh ke semester 4 dapat surat cinta tuh dari prodi. Penjadwalan seminar, proposal, SUP. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi nggak ada alasan, wah sekarang COVID Pak, enggak, di rumah aja, santai sambil ngopi, ya, gitu, sambil ngopi, kuliahnya juga nggak mandi dulu juga nggak apa-apa, tapi jangan bilang-bilang ya, kan nggak ada yang tahu. Kalau dibilang-bilang malah jadi tahu gitu, Pak mohon maaf saya belum mandi, oh nggak usah bilang, nyantai aja, gitu ya, kan begitu, ya, gitu, kan nggak terasa tiba-tiba sekarang semester 3. Semester 3-nya udah September pertengahan, Oktober, November, Desember 3 bulan lagi dapat surat cinta tuh, SUP, seminar usulan penelitian, ya 3 bulan lagi ya di akhir ini ya, Ibu Bapak dapat surat cinta tuh. Jadi daripada dapat surat cinta dulu, mendingan kita nembak duluan, siapkan itu proposalnya. Dari mana bahannya? Ya dari berlatih menulis artikel itu, ya. Dari berlatih menulis artikel itu. Kan ketika artikel ini kita lihat. Nih. Nih ini referensi ya. Tuh, referensinya sampai berapa nih? 1 2. Tuh, ntar kita lihat. Kita lihat ininya ya. Tuh ya, yang hadir baru 11 ya. Nah. Oke, nah ini mumpung saya belum lupa. Ibu Bapak mohon, Anda Ibu Bapak terafiliasi dengan lembaga, mohon gunakan email resmi lembaga. Wajib enggak juga, tapi mendekati lah ya.
bukan apa-apa, agar lembaga kita ikut terdongkrak. Ya, ini uinsgd.ac.id. Pak David kan Pendik UIN ya. Ini yayan.palangkaraya.ac.id. Ini STI Darul Arqam Muhammadiyah Garut staida.ac.id. Ini ya. Jadi silahkan. Ya, Pak Anton males saya pakai Gmail aja, pakai Yahoo aja ya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan tidak bisa satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui dalam aspek hubungan kita dengan lembaga. Atau saya nggak punya lembaga, saya freelance, nggak apa-apa, nyantai aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, Ibu Bapak, ini Pak David itu disertasinya tentang perbankan terhadap PDB, ya, PDRB, karena Jabar Banten ya, karena Jabar Banten. Nah, dari mana Pak David bisa menulis ini? Kan BJB itu kan ada BJB, ada BJBS, ya. BJB itu kan konvensional banking, BJBS itu kan syariah banking, ya kan? Nah, bahannya ini dari disertasi. Jadilah ini, ya, bisa ketemu Kaman, Netisha, Joseph, Werner, siapa lagi, Lundelius, Bot, ini dari disertasi. Ini penelitian terdahulunya. Ini contoh 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui dengan berlatih menulis artikel jurnal. Anda Ibu Bapak, ada yang mau nanti disertasinya masuk dari ekonomi pembangunan dan perencanaan, silahkan Ibu Bapak menulis dari sekarang. Jadi oke lah, makro mikro selesai. Bagi yang tidak mau menerjemahkan, tidak memilih menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, anggap selesai ya. Anggap selesai ya, yang makro mikro. Gitu. Nah sekarang untuk ekonomi pembangunan juga sama. Ibu Bapak misalkan mau meneliti UMKM terhadap apakah UMKM bisa menyerap tenaga kerja. Apakah sektor informal bisa menyerap tenaga kerja. Kan di ekonomi pembangunan tuh Ibu berbicara ya dari makro ya, dari mikro makro sebetulnya itu. Kan mikro makro itu kan investasi, saving, investment. Apapun muaranya kan di situ. Investasi, saving, investment. Investasi, saving, investment. Ya, nah masuk ke pembangunan ya melalui fiskal itu nanti ada ada IPM. IPM itu yang pertama terkait dengan standar hidup. Proksinya bisa macam-macam, bisa PDB, bisa PDRB, bisa PDRB per kapita, ya, bisa remittance. Remittance itu apa? Pengiriman dana dari luar negeri dari para TKI yang datang, yang apa? Ya, pahlawan devisa itulah ya istilahnya itu. Kan bisa begitu. Anda misalkan di daerah Ibu Bapak ada TKI yang pernah bekerja di luar negeri, boleh diwawancara. Sekarang apa aspek hukum yang bisa melindungi mereka? Belum ada Pak Anton. Nah, kalau belum ada disertasinya kan bisa dari situ. Kita dapat cerita, bahkan tayangannya juga ada terkait dengan betapa mereka menjadi dalam konteks tertentu ya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika pulang. Karena apa? Karena tidak ada perlindungan hukum. Bahkan jalurnya pun khusus di bandara itu. Betul kan? Kita pernah mendengar itu tuh. Nah, ada nggak payung hukum untuk itu? Ini saya bicara payung hukum dulu ya, karena ini kelas HES. Nanti yang kelas HES-nya beda lagi bicaranya. Itu kan kita bisa angkat tuh. Ya. Sekarang begini. Kemarin itu ada ujian tertutup ya. Ada ujian, ada bembar, kakak kelas. Kita dapat Stiglitz.
Ah, ini nih, ini bekas mencari itunya ada. Bekas mencari artikelnya ada. Kemarin tuh saya lupa nggak unduh itu. Nah, ini Pak. Ini ya. Employment, ketenaga kerjaan, ini ekonomi pembangunan nih. Social justice and social well-being. Ini Stiglitz penulisnya. Dia pemegang Nobel, penerima Nobel. Oh, bukan ini. Tar. Saya mestinya bukannya dari laptop tuh. Di laptopnya ada. Nanti saya carilah ya itunya. Harus buka laptop. Jadi, oke. Tapi saya masih ingat ininya apa. Masih ingat gambarnya tuh gini. Ini employment well-being. Ini produktivitas. Tuh. Ini Amerika ya. Ini Amerika. Coba Ibu Bapak bisa bayangkan, adakah ini meskipun ini Amerika, adakah payung hukum ya? Ini mohon maaf saya nulisnya pakai mouse jadi ucas-acos ya. Ini kan waktu nih. Ya, ini waktu nih. Ya, ini T0, ini TN ya. Ini waktu. Adakah payung hukum yang bisa menjamin kesejahteraan employment sehingga ketika produktivitas naik nih, ya, ini produktivitas nih, anggap saja kita simbolkan Y ya, ini employment nih, anggap saja ini tenaga kerja, ya employment lah ya, kita kasih gitu ya. Ini kan tenaga kerja nih, ini tenaga kerja, ini produktivitas. Nah ternyata ini kan ironi, ini paradoks pertumbuhan. Ya. Jadi kita bisa lihat paradoks pertumbuhannya seperti ini. Ya, anggap saja ini T1, ini T2 ya, ini T3. Ini misalkan tahun berapa? Tahun 2000. T1-nya tahun 2000. Ini 2010. Ya, ini tahun 2020 misalkan gitu ya. Nah,
kan ini paradok, ini ironi. Ini lahir ini ironi, ya, lahir paradoks atau paradoks dulu baru lahir ironi. Paradoks pertumbuhan. Nah, sekarang undang-undang tenaga kerja kita, apakah undang-undang tenaga kerja kita menyentuh ini? Menyentuh kondisi objektif potret kesejahteraan tenaga kerja kita. Nah, itu silakan Ibu Bapak, bagi yang belum punya bahan buat disertasi, boleh masuk dari situ. Ya. Boleh masuk dari situ. Itu Pak ya. Nah, dari mana berlatihnya? Ya kembali menulis artikel jurnal. Gitu ya. Andai Ibu Bapak nggak punya data, ya, nggak punya data, maksud nggak punya data tuh gini. Kalau kita lihat yang tadi mana? Kalau kita lihat yang siapa ini? Ini kan Wildan ada datanya, sehingga ini bisa. Nah ini kan ini ada datanya ya. Tuh. Nah, tapi kalau yang ini, yang David, nah ini kan. Ini kan data empiriknya tidak dimunculkan. Tuh. Data empiriknya tidak dimunculkan. Yang dimunculkan narasi teoretik. Narasi teoretik itu materi perkuliahan. Ya. Ini materi perkuliahan nih. Makro mikro. Ya, jadi artikel ini dari mata kuliah makro mikro KDP ini. Boleh ditanya, orangnya ada kan di kampus kita. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu, itunya apa? Pola perkuliahannya. Bentar. Nih, ya AC-nya mati. Jadi saya nggak bisa lihat layar saya. Nah. Tuh udah dipanggil. Oke, jadi apa istilahnya? Dalam satu semester ini, silahkan Ibu Bapak mulai memilih topik-topik ekonomi pembangunan dan perencanaan yang bahannya diarahkan ke penulisan disertasi secara lebih fokus. Jadi kalau kemarin di makro mikro itu berlatih, sekarang latihannya sudah mulai masuk fase khusus. Fase khusus menghadapi SUP, menghadapi penulisan proposal. Ya, itu. Jadi biar kuliah kita itu jadi workflow-nya atau proses flow-nya itu terarah ya. Dan lebih cepat lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu ya, lebih cepat lebih baik. Andai Ibu Bapak ingin cum laude, selesaikanlah tidak melewati semester 7. Sekarang kan semester 3 ya. Wah, Pak Anton masih lama semester 7. Nanti dulu, jangan bilang masih lama. Itu yang sekarang kakak kelas itu banyak yang menyesal.
hanya karena telat daftar. Gitu. Padahal dia di atas 3,76. Kan di atas 3,76 kan cum laude itu kan. Gitu. Pak Anton sih, saya nggak perlu cum laude lah, yang penting lulus. Iya, kalau kita hidup sendiri, it's okay lah ya. Tapi kan kita punya anak, punya istri. Ya betul punya istri ya. Punya anak, punya istri, punya cucu. Bagi yang sudah punya cucu, saya kan sudah mulai kakek-kakek nih, karena cucunya udah 2. Cucunya 1 kan kakek. Cucunya 2 kakek-kakek. Bentar lagi 3, jadi kakek-kakek sekali itu. Gitu ya. Kan kita memberikan motivasi itu kan tidak hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Tapi itu tetap pilihan ada di tangan ibu bapak ya. Hanya saya perlu menyampaikan ini karena saya pernah melewati jenjang pendidikan yang memberikan pengalaman yang luar biasa. Ya, sebetulnya ini teman sekelasnya Prof. Aen di UIN Jakarta itu. Ada mahasiswa divonis oleh dokter 2 minggu lagi meninggal. Ya. Ini Prof. Aen yang lebih tahu ya. Jadi kalau riwayat hadis ini mohon dicari syahid dan mutabinya ya. Tapi intinya begini. Waktu itu Direktur Pasca UIN Jakarta itu kan almarhum ya, Pak Harun Nasution. Itu dipanggil, tanya ke rumah sakit, bisa datang nggak, bisa dihadirkan nggak orangnya. Bisa dihadirkan dan disidangkan di ujian promosi. Tujuannya nggak apa-apa, cuma untuk menambah 2 huruf di batu nisan. Karena udah divonis meninggal 2 minggu. Disidangkan, dipromosikan, setiap kali berbicara keluar darah, meludah darah ya, ini cerita ya, gitu. Dan saksinya Prof. Aen, gitu. Dinyatakan lulus dan memang 2 bulan kemudian meninggal. Nah, tujuannya adalah hanya untuk menambah 2 huruf di batu nisan. Semoga dengan 2 huruf itu menjadi motivasi bagi keturunannya. Nah, jadi gitu Ibu Bapak, jadi dokter itu ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, terutama keluarga kita, gitu. Ya, oke. Ini aspek lain lah ya, aspek lain yang perlu saya sampaikan di Ibu Bapak. Mungkin juga ini saya pernah sampaikan, tapi nggak apa-apa lah ya. Fabi'ai ala itu kan kenapa berulang? Karena penting. Biasanya kan kita lupa. Makanya Fabi'ai ala itu diulang terus itu dalam Quran ya. Jadi mohon dilihat lagi ulumul Qur'annya. Kenapa ada tikror ayat dalam Al-Qur'an? Karena itu yang seringkali dilupakan oleh manusia. Gitu. Nah, jadi nanti bahan ajarnya biasa saya kirim lah ya, atau Ibu Bapak juga boleh searching sendiri ya. Buku babonnya Todaro Smith, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan itu. Ditambah dengan buku-buku ekonomi publik ya, Economic of the Public Sector itu, Economic of the Public Sector itu bukunya Stiglitz ya. Jadi Todaro Smith itu untuk ekonomi pembangunan dan perencanaan, untuk ekonomi sektor publik itu bukunya Stiglitz. Nah, buku-buku lainnya apapun yang terkait. Nah, apapun itu tentu saja penentunya adalah Ibu Bapak. Ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau artikel jurnal itu Imran dan disertasi kita itu adalah 5 bab, ya sinkronkan saja. Ya, sinkronkan saja. Kemarin yang ikut apa? Mana bukunya? Lupa saya. Yang ikut itu bedah buku sesi subrogasi dan novasi itu kan ya seperti itu ya. Jadi Pak Hakim Agungnya menyelesaikan masalah yang akhirnya kan yang bersangkutan itu kan alumni kita ya, alumni Bandung. Akhirnya merasa perlu untuk menulis buku sebagai pegangan para hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Kan sesi itu tahwil, subrogasi itu tajdid,
tagoyur. Saya menyebutnya tagoyur ya, karena kan itu akibat, bukan tagir. Tagirnya kan prosesnya. Ya, meskipun dalam acara itu, Anda Ibu Bapak sempat hadir, itu saya nggak tahu itu YouTube-nya ada atau tidak ya. Nanti kita lihat. Saya menyebutnya tagoyur. Kemudian tajdid. Nafasi itu kan tajdid. Itu ya. Jadi dan itu akhirnya bersentuhan dengan hawalah dalam ekonomi syariah. Itu bukunya kan tipis, nggak terlalu tebal bukunya itu. Tapi itu menjadi pedoman para hakim dalam menyelesaikan perkara. Gitu ya, gitu. Nah, yang mengatakan tajdid, tagoyur dan tahwil, tagoyur dan tajdid itu saya. Itu saya menangkap umpan dari Ketua PTA Jawa Barat. Saya menangkap umpan dari Ketua PTA Jawa Barat karena kan Pak Ketua PTA Jawa Barat tidak menyebut istilah Arabnya. Nah, agar andai di antara kita ada yang mau mengembangkannya dan aspek hukumnya menjadi aspek fikih ya, aspek muamalahnya menjadi bunyi gitu. Jadi istilah-istilah hukumnya itu dimunculkan dan ya saya spontan aja waktu itu ya. Waktu itu spontan menyebutkan itu novasi, sesi subrogasi dan novasi itu tahwil, tagoyur dan tajdid. Ya. Itu. Jadi Anda mau menjadikannya sebagai bahan disertasi silahkan. Sesi titik 2 misalkan ya, tajdidul uqud, tahwilul uqud ya, tahwilul uqud dalam muamalah misalkan bisa. Ya. Nah, andai Ibu Bapak ada yang mau mengundang yang mulia itu kan bisa jadi oponen. Itu kan? Iya, beliau bisa jadi oponen. Dan kemarin kan langsung Pak Rektor itu berencana mengangkat menjadi guru besar luar biasa. Ketika kampus kita berencana menjadikan beliau sebagai guru besar luar biasa, kan syaratnya harus membimbing disertasi. Nah, sekarang Ibu Bapak yang hadir di sini adalah calon mahasiswa yang bisa menunjuk atau mengundang beliau sebagai oponennya atau sebagai pembimbing. Ngobrol aja nanti dengan Ketua Prodi, dengan Prof. Oyo, dengan Pak Rektor, ya, menindaklanjuti dari apa yang disampaikan dalam bedah buku, karena Pak Rektor juga hadir kan waktu itu di bedah buku itu. Pak Rektor juga hadir memberikan sambutan dan bunyi langsung dari beliau. Itu sehingga ada semacam sinergitas akademik ya, sinergitas akademik antara kita UIN Bandung dalam hal ini Pasca dengan Mahkamah Agung, dengan PTA, ya itu ya, kan itu sudah jelas tuh link and match-nya kan sudah jelas, link and match-nya sudah jelas. Oke, gitu dulu lah ya, gitu dulu. Saya sudah dipanggil juga oleh kelas sebelah, ya, meskipun masih ada waktu berapa? 40 menit lagi ya, 20 menit lagi atau 40 menit lagi, itu. Jadi saya pikir sekedar pengantar ya. Jadi samalah seperti juga semester yang lalu ya, kuliahnya 7 hari dalam seminggu ya. Jadi WAG-nya mohon aktif saja. Saya mungkin juga nanti kirim bahan di sela-sela Jadi ketika saya punya bahan, dapat bahan dan saya merasa perlu untuk menyampaikannya ke WAG, saya akan sampaikan ke WAG ya, kapanpun ya, dimanapun dan seterusnya. Nah, bagi yang mau luring tetap jaga prokes ya. Jadi meskipun luring, yang daring juga tetap sama, dapat materi yang sama. Saya kemarin di Bogor itu kan acara Kemenag. Pesertanya kan seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia. Nah, yang lolos persyaratan untuk masuk datang ke Bogor, pada datang tuh, ya, itu. Jadi memperlihatkan sertifikat
vaksin, ya bahkan ada yang dites PCR dulu. Kenapa? Karena pakai pesawat. Itu ya, karena pakai pesawat. Jadi ya seperti itu. Kita tetap jaga prokes, di lokasi itu tetap double masker. Yang nggak pakai masker cuma saya selaku narasumbernya. Kan saya udah kirim foto ya. Nah itu seperti itu. Jadi yang luring dapat melihat langsung sosok fisik saya gitu lah sebagai narasumber. Yang daringnya materinya sama dengan yang luring karena kan tetap aja itu yang disampaikan. Itu masih ada ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya sudah jelas, Prof. Ya. Sepertinya sudah jelas. Oke. Kira-kira kewajiban kita, tanya, Prof. Kalau kewajiban kita secara personal apa, Prof? Biar masing-masing mungkin ada yang disiapkan gitu. Saya balik bertanya, Pak, Bapak butuh apa sih untuk penyelesaian Itu. itu ya. Jadi saya balik bertanya, Bapak butuh apa untuk bisa selesai kuliah dengan mantap? Gitu, Pak. Ya. Ya, kalau saran saya sih, Prof, mungkin akan lebih progres itu misalnya seperti biasa kita setiap minggu teman-teman artikelnya dibedah oleh Prof Anton gitu kan. Jadi produktif gitu. Kira-kira layak tidak dipublish atau seperti apa. Oke. Dan nanti mencari kecocokan kira-kira artikel tersebut bisa dikaitkan dengan materi kita atau hanya spesifik dengan yang akan menjadi disertasi yang bersangkutan. Karena bisa jadi nanti mungkin misalnya saya punya artikel nih, tapi sesuai dengan disertasi saya, tetapi mungkin tidak nyantol dengan mata kuliah ini nggak apa-apa atau gimana gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja. Nggak apa-apa. Jadi kan begini, Pak. Apa istilahnya ya? Oke. Jadi tujuan jangka pendek agar saya bisa mengeluarkan nilai di akhir perkuliahan kan, kayak kemarin. Kan tujuan jangka pendeknya itu, Pak. Tujuan jangka menengahnya, Ibu Bapak lolos syarat sidang promosi. Andai pasca masih menggunakan syarat yang sama dengan tahun kemarin ya, tahun sekarang. Kalau nanti beda lagi ya, saya kan itu di luar kuasa saya, Pak ya. Tahun ini kemarin itu masih hangat, Pak David bisa lolos untuk promosi dengan artikel yang tadi. Ya, jadi bentar Pak, ini bukti bahwa jurnal itu Trinet Copernicus ya. Nah ini Pak, ya ini Copernicus, ada ya. IC value-nya belum keluar karena baru. Ya, IC value-nya belum keluar karena baru. Oke, nah jadi tujuan jangka agak pendeknya, Ibu Bapak lolos, dapat syarat. Tujuan jangka menengahnya, ya itu tadi, lembaga terdongkrak. Ibu Bapak punya Google Scholar terdongkrak. Kan gitu ya. Tujuan jangka panjangnya, kan ini salah satu bentuk dakwah kita, Pak. Ya, mau nggak mau, Pak, kita ini lembaga pendidikan yang berbasis nilai. Ya, keyakinan kita kan kita wajib berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika, ya itulah ayatnya ya, biar nggak kayak ceramah lah, nggak usah dibaca. Dan itu pelecehan, itu baca ayat di depan orang yang tahu ayat itu kan pelecehan, Pak. gitu ya. Ya, tujuan jangka sangat panjangnya kan mudah-mudahan jadi kendaraan kita dapat rahmat Allah, Pak, masuk surga lah gitu ya. Gitu. Ada orang nanti kan nyebrang Siratal Mustaqim pakai masjid kan. Set gitu kan. Pakai masjid tuh at-taqwa, al-ikhlas. Apalagi al-iman, al-ihsan gitu ya. Tiba-tiba
ada yang terbang juga dilihat OJS, loh kok ada masjid OJS nih, pas dilihat oh jurnal, kan bisa begitu Pak. Ya ini Masih Scopus ya. iya pas dilihat loh kok ini ada Scopus kan gitu ya, itu masuk surga gitu, itu kan bisa begitu Pak. Ini ilustrasi Pak ya, mohon ya. Mohon pakai hermeneutika memahaminya Pak ya. Jadi kita ini sudut pandang saya Pak ya. Mungkin Ibu Bapak dapat perkuliahan dari dosen lain tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan kan. Jadi bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi saya lebih memilih menghantarkan Ibu Bapak jadi doktor, formalnya, substansinya jadi ilmuwan ya, yang kalau kita melihat tadi aksioma tadi itu, yang ini nih. Nah, yang ini ya, ini aksioma ini nih. Ini kan aksiomanya kita ini kan di sini, Pak. Ya. Kita ini kan di sini. Di sini itu ya ini, yang teachingnya kan cuma segini, Pak. Makanya jangan salah kalau sekarang menjadi sangat banyak. Malaysia semua udah nggak ada teaching Pak S3 itu. Semuanya by riset. Malaysia itu. Tuh. Kenapa? Karena selesai di S2. Teachingnya, materinya selesai di S1. Karena meskipun kita S3 tetap ketika menjelaskan logotan wastilahan itu lihat buku S1 Pak. Ya. Al-muamalah, logotan, minal, apa? Ain, mim, lam. Lihat Lisanul Arab, Ibnu Manzur. Kan itu buku S1. Buku S1 kita kan begitu. Semua logotan wastilahan. Logotan wastilahan selesai di S1. Di S2 berlatih riset lebih dalam, di S3 semuanya harus berbasis riset. Ini lagi-lagi mohon maaf, ini sudut pandang Pak ya. Jadi nggak usah dibandingkan dengan yang lain. Saya, yang lain ya punya hak masing-masing lah. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami ya untuk menyelesaikan perkuliahan kita yang tinggal 3 bulan lagi ini. Ya. Setelah itu Ibu Bapak siap-siap membuat kartu nama dan menambah 6 huruf di depan. D, R, ya dalam kurung CAN. Kandidat. Amin. Iya kan begitu kan? Nanti setelah promosi kandidatnya dihapus. Waduh, bikin kartu nama baru, Bro. Itu sah itu. Jadi Ibu Bapak lulus ujian kualifikasi. Kan Ibu Bapak setelah SUP dapat SK kan? Itu kan konsultasi tuh dengan tim promotor. Sampai Ibu Bapak selesai 5 bab. Setelah selesai 5 bab, Ibu Bapak bisa ujian kualifikasi. Ujian komprehensif namanya ya. Nah, lulus itu Ibu Bapak berhak menuliskan DR titik kurung CAN. Orang sudah bilang acan itu. Acan doktor gitu. Belum jadi dokternya itu ya, orang sudah bilang begitu. Ya, itu kandidat, singkatan dari kandidat itu. Ya. Nah, selesai promosi CAN-nya hilang, tinggal dokter. Tuh. Jadi kalau Bapak tadi siapa? Seperti yang pertama Pak Azhar ya, Pak Azhar bertanya kami para mahasiswa mesti apa? Jawaban dari saya balik bertanya, Ibu Bapak butuh apa agar bisa jadi dokter secara paripurna? Yang saya punya saya akan kasih, yang tidak saya punya mohon mencari sumber lain. Jadi polanya begitu ya. Jadi ini mohon maaf saya punya pengalaman kuliah di 2 program doktor yang berbeda ya. Ya alhamdulillah saya merasa merasa dipertemukan Tuhan dengan para dosen yang akhirnya saya hari ini sekarang ini memiliki sikap seperti itu kepada para mahasiswa. Jadi semua dosen saya, semua promotor saya merasa terbantu betul ya dengan pertanyaan yang tadi. Ton kamu butuh apa? Gitu Pak ya. Oh ya akhirnya saya ceritalah ini yang mereka punya saya dikasih. Terutama terkait dengan buku-buku ya, referensi itu. Itu seperti itu Pak. Siap, Bro. Oke. Kalau sudah, mari kita tutup. Saya sudah dipanggil oleh
Setengah bentrok ini ya, jamnya nggak tahu juga kok bisa bentrok gitu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah billahi fisabilil haq. Nasu minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bro. Azim.